Insya Allah, kini tiba saatnya aku melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup yang ada. Saudara mahasiswa, program kali ini akan membahas konsep ekologi manusia yang merupakan bagian dari buku materi pokok ekologi manusia dengan kode BIOL 4110. Konsep ekologi manusia ini sengaja disajikan secara sederhana agar Anda mudah memahami, yang mencakup konsep ekologi, sejarah ekologi, dan konsep ekologi manusia itu sendiri. Dengan program ini diharapkan Anda lebih mudah mempelajari dan secara rinci Anda dapat baca pada buku materi pokok ekologi manusia. Alam semesta di mana bumi dan manusia berada merupakan totalitas dari segenap unsur pengada, baik biota maupun abiota. Alam semesta juga merupakan totalitas dari semua proses yang ada untuk mendukung adanya kehidupan, seperti tatanan di bumi berupa gunung api yang dapat membawa kesuburan budidaya pertanian dan hujan yang menyuburkan kehidupan di bumi. Dalam kehidupan, terjadi hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta.
Dalam hubungan timbal balik itu, manusia sebagai makhluk hidup memperoleh suatu manfaat dan juga risiko dari alam semesta. Begitu pula sebaliknya, alam akan memperoleh suatu manfaat, juga risiko dari kegiatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Misalnya, program penyelamatan satwa di suatu tempat yang memberikan manfaat kepada alam berupa kesempatan berkembang biak bagi binatang, dan manusia mendapatkan terpeliharanya alam di tempat tersebut. Proses hubungan timbal balik ini terjadi terus-menerus selama adanya kehidupan. Seperti contoh yang terjadi pada kehidupan di ekosistem hutan mangrove yang dapat memberikan tempat bagi kehidupan yang saling berdampingan dan seimbang antara manusia, air, dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana hubungan timbal balik itu? Dalam hubungan ini, makhluk hidup memperoleh suatu dari alam guna memenuhi kehidupannya. Untuk memperoleh sesuatu ini, makhluk hidup melakukan upaya yang disebut dengan beban biaya upaya. Saudara mahasiswa, jadi ekologi adalah ilmu yang membahas tentang rumah tangga makhluk hidup. Melalui pendalaman ekologi ini, diharapkan mampu mengungkap tentang pola, tatanan, dan hubungan timbal balik dengan semua faktor lingkungan di mana makhluk hidup itu berada. Luasnya studi ekologi karena mencakup studi tentang organisme, yaitu semua bentuk hidup tumbuhan dan hewan. Kemudian, populasi, yaitu kelompok organisme sejenis yang hidup di kawasan tertentu.
Ekologi juga menekankan pada studi komunitas yang populasi jenis atau spesies yang berbeda yang hidup di kawasan yang sama. Ekosistem yakni segenap komunitas dengan lokasi dan pengada abiota. Ekosfer adalah keseluruhan bumi termasuk atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Dalam sejarah ilmu pengetahuan dan falsafah tentang kehidupan, sebenarnya para pemikir Yunani sejak dahulu kala seperti Hippocrates dan Aristoteles telah mewarnai ajarannya dengan konsep ekologi. Jauh sebelum konsep ekologi ini diperkenalkan oleh Ernest Haeckel pada abad 18 atau tepatnya pada tahun 1870 oleh seorang ahli mikrobiologi yang bernama Anthony van Leeuwenhoek pada abad 17, beliau telah melakukan pengamatan mengenai rantai makanan, kemudian populasi, dan strategi hidup dari jasad renik. Tentunya semuanya ini merupakan fenomena penting dalam konsep ekologi. Ilmu ekologi kini berkembang melalui perhatiannya pada dua bidang studi, yaitu studi satu jenis makhluk hidup yang disebut dengan autekologi, seperti studi yang memusatkan perhatian pada satu jenis satwa saja. Ekologi juga memusatkan studi pada lebih dari satu jenis makhluk hidup yang disebut dengan sinekologi. Misalnya, ekologi hutan tropika yang di dalamnya terdapat berbagai jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai pola hubungannya. Dengan merebaknya isu lingkungan pada tahun 1970-an, ekologi pada saat itu mulai dilihat sebagai ilmu tersendiri yang multidisiplin, yang mengaitkan berbagai proses fisik dan hayati. Walaupun ekologi ini dilihat sebagai ilmu tersendiri, ekologi tetap erat kaitannya dengan ilmu biologi. Melalui ekologi terapan, konsep ekologi telah berkembang dengan pesat melalui ilmu lingkungan. Bahkan, konsep ekologi digunakan untuk menjelaskan seluk-beluk kota dengan apa yang disebut ekologi kota. Seluk-beluk administrasi melalui pendekatan ekologi administrasi, memahami seluk-beluk manusia melalui ekologi manusia, dan sebagainya. Peningkatan aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan alam menuntut manusia memahami alam melalui ekologi manusia. Karena ekologi manusia yang merupakan studi autekologi ini memusatkan studinya pada satu jenis makhluk hidup, yaitu manusia, yang mencakup tempat atau ruang, makna, dan peranan keberadaan manusia dalam rumah tangga kehidupan. Seperti halnya pada ekologi, ekologi manusia juga mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup
dalam hal ini manusia, dengan seluruh komponen lingkungan hidup di mana manusia berada dan berperilaku maupun berkepentingan. Yang membedakan antara ekologi dan ekologi manusia adalah dalam ekologi manusia, benar dan salah perlu dipertimbangkan di dalamnya. Pertimbangan benar dan salah ini didasarkan atas penilaian untung rugi bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup terpisah secara individu. Manusia selalu berkeinginan untuk tinggal bersama dengan individu-individu lain. Di samping itu, alam atau lingkungan hidup pun tidak bisa lepas dari keberadaan manusia. Karena pada dasarnya, manusia adalah pengelola dan penjaga lingkungan. Dengan akal budinya, manusia mampu untuk membentuk lingkungan sosial budaya atau sosiosistem di ruang lingkup keberadaan dirinya. Oleh karena itu, menurut Rambo, seorang sosiolog yang mengemukakan bahwa kehidupan manusia dipusatkan pada sosiosistem yang selalu terkait erat dengan ekosistem. Sosiosistem dalam Rambo ini mencakup beberapa komponen, yaitu teknologi dan ilmu pengetahuan, pertukaran ekonomi, ideologi dan tata nilai, bahasa, organisasi sosial, sifat biofisik dan populasi, kesehatan, gizi, dan segala kegiatan manusia. Sedangkan di dalam ekosistem tercakup tanah, air, udara, iklim, tumbuhan, hewan, dan populasi manusia. Kedua sistem tersebut saling melakukan seleksi dan adaptasi melalui pertukaran aliran energi, materi, dan informasi. Dalam melakukan seleksi dan adaptasi, manusia dengan akalnya mampu merubah lingkungan alam menjadi lingkungan buatan sebagai habitat manusia. Desa dan kota merupakan wujud hasil seleksi dan adaptasi yang paling banyak didiami oleh manusia. Di dalam proses seleksi dan adaptasi tadi, telah terjadi aliran energi, materi, dan informasi yang mengalir dari alam kembali ke alam melalui kegiatan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam model Rambo ini digambarkan bahwa pada hakikatnya baik ekosistem maupun sosiosistem mempunyai hubungan eksternal dengan ekosistem dan sosiosistem lainnya. Saudara mahasiswa, luasnya bidang studi ekologi manusia ini Anda akan dapat baca secara rinci dalam buku materi pokok Ekologi Manusia yang disusun oleh Profesor Dr. Muhammad Suryani, yang di dalamnya mencakup alam semesta untuk mengetahui kedudukan bumi dalam sistem galaksi. Bumi dan kehidupan untuk mengetahui habitat di mana manusia dan makhluk lain hidup. Energi dan materi untuk mengetahui sumber daya utama pendukung kehidupan. Keanekaragaman untuk mengetahui pendukung utama keseimbangan lingkungan.
manusia, kebudayaan, dan kebutuhan dasar untuk mengetahui hakikat kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan pengelolaan lingkungan dan kearifan masa depan untuk mengetahui peranan manusia di dalam kehidupan. Saudara mahasiswa, pentingnya pemahaman akan ekologi, khususnya ekologi manusia, diharapkan dapat menambah kesadaran kita semua akan keseimbangan alam atau keseimbangan ekosistem. Pemahaman ini sangat mendukung penerapannya pada pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Khususnya tentunya adalah di era otonomi daerah. Semakin kita mempelajari alam, semakin kita merasakan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha pencipta, Allah maha pemelihara segalanya. Untuk meningkatkan pemahaman ini, Anda dimohon mempelajari lebih seksama modul ekologi manusia. Demikianlah pembahasan tentang ekologi manusia.